Bab 166, tidak dapat menemukannya? Dibandingkan dengan Wang Xiaolong dan Fei Hao, Zhao Su dan Ye Ming jauh lebih tenang dan tenang. Bukannya mereka belum pernah melihat kota kekaisaran lebih megah dari kota kekaisaran Duanren. Ambil contoh markas gerbang Asura. Kota Asura sendiri memiliki tembok yang lebih tinggi dari ini. Sovereign, akankah kita masuk? Beberapa saat kemudian, Zhao Su berbicara. Wang Xiaolong tersentak dari linglung, dan mengambil napas dalam-dalam, dia mengangguk dan berkata, ayo masuk. Saat dia mengangkat kakinya menuju gerbang Duanren Imperial City, Wang Xiaolong mau tidak mau merasakan darahnya mendidih dengan antisipasi dan kegembiraan. Kota Kekaisaran Duanren. Disinilah letak tujuannya. Wang Xiaolong sangat berharap dia bisa mengaum sekuat tenaga ke seluruh kota Kekaisaran Duanren. Aku, Wang Xiaolong, telah datang. Kelompok Wang Xiaolong mengikuti kerumunan besar memasuki Duanren Imperial City, tetapi ketika mereka berada di gerbang, mereka menemukan bahwa setiap orang harus membayar 100 koin emas sebagai biaya masuk. 100 koin emas. 100 koin emas cukup untuk menopang pengeluaran rumah tangga biasa selama setahun di sebagian besar kerajaan. Berjalan di sepanjang jalan-jalan luas kota kekaisaran, Wang Xiaolong mengamati toko-toko di sekitarnya saat dia berjalan dengan santai. Jalan-jalan dibangun lebar dan luas, kira-kira selebar 3 hingga 400 meter, dan Wang Xiaolong memperhatikan bahwa jalan-jalan lebar ini diaspal dengan jenis batu marmer cerah yang sama. Bright Marble Stone adalah sejenis batu yang sangat keras di Martial Spirit World, bahkan lebih keras dari Starlight Stone yang digunakan untuk membangun alun-alun utama Cosmic Star Academy. Tentu saja, biaya jalan-jalan ini jauh lebih mahal daripada harga alun-alun Cosmic Star Academy. Sepotong batu marmer cerah harganya 1000 koin emas. Barisan jalan yang tampaknya tak berujung di dalam kota kekaisaran yang membentang tak terhitung semuanya diaspal dengan batu marmer cerah yang sama. Berapa juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta emas yang dibutuhkan untuk membangun semua ini. Jalan-jalan di kota kekaisaran yang diaspal dengan batu marmer terang ini memancarkan semacam aura megah, mendominasi, kaya, dan cemerlang, mewakili sebuah kerajaan tanpa mencolok. Bahkan dengan aliran gebong yang tak berujung bergerak naik dan turun di kota kekaisaran, jalan-jalan tidak terasa sesak sama sekali. Setelah kira-kira 2 jam jalan-jalan, hari sudah siang. Melewati tempat yang disebut restoran intoksikasi tak terlupakan, langkah kaki Wang Xiaolong terhenti saat dia melihat pintu masuk restoran yang ramai dan hiruk-pikuk pelanggan yang tak ada habisnya. Dia memandang Zhao Su, Ye Ming, dan Fei Hao dan berkata, dari kelihatannya, restoran ini sepertinya tidak buruk. Haruskah kita masuk ke dalam dan mencoba sesuatu ya, Chuan muda? Ketiganya menjawab serempak. Di depan umum, Zhao Su juga menyebut Wang Xiaolong sebagai Chuan muda, seperti Ye Ming dan Fei Hao. Oleh karena itu, mereka berempat masuk ke restoran intoksikasi yang tak terlupakan. Ada 3 lantai di restoran itu, dan ketika Wang Xiaolong masuk ke dalam bersama Zhao Su, Ye Ming, dan Fei Hao, tidak ada meja kosong yang tersedia. Mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 1. Meskipun ada beberapa tempat yang tersedia, semuanya dimaksudkan untuk 2 orang, dan kelompok Wang Xiaolong adalah 4 orang. Ayo naik ke lantai 2, kata Wang Xiaolong. Namun, ketika mereka berempat hendak menaiki tangga, 2 pekerja restoran menghalangi jalan mereka, dengan sopan menjelaskan, beberapa tamu, maafkan gangguan kami, tetapi lantai 2 restoran kami sudah dipesan. Hanya tamu yang memegang peren kekaisaran Duanren dan di atas gelar bangsawan yang bisa naik ke lantai 2. Meskipun kata-kata yang diucapkan terdengar sopan, itu tidak menyembunyikan penghinaan yang merendahkan di mata mereka. Mata Zhao Su dan Ye Ming menajam saat mereka melihat kedua pekerja itu. Ye Ming kemudian memberikan tekanan tak terlihat pada mereka. Di ruang di atas restoran intoksikasi yang tak terlupakan, badai dahsyat berkumpul, berputar seperti tornado, bersiul dengan marah. Tiba-tiba, rasanya seluruh ruang restoran intoksikasi tak terlupakan menjadi padat, dan restoran yang bising itu menjadi tenang dalam sekejap mata. Dari lantai dasar, ke lantai 1, dan bahkan ke lantai 2, setiap pasang mata menatap Ye Ming dengan ketakutan berenang di belakang Iris. Di bawah tekanan yang diberikan oleh Ye Ming,
Kedua pekerja restoran kecil itu hampir kehabisan napas di tempat. Ngeri, kaki mereka menyerah dan mereka jatuh berlutut tepat saat kata-kata mereka berakhir. Ini sangat kuat. Pria paruh baya itu pasti berada di Xiantian Ninth Order, atau bahkan mungkin di Xiantian Tenth Order. Dia pasti seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan alam saint yang menakutkan. Siapa keempat orang itu? Sepertinya pria paruh baya itu adalah pengawal pemuda itu. Para ahli Duanren Imperial City dan kerajaan lain di lantai 2 berbisik di antara mereka sendiri, merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Ye Uming. Di Duanren Imperial City, ahli Xiantian tidak jarang, tetapi itu tidak termasuk prajurit Orde ke-7 Xiantian ke atas. Prajurit Xiantian Orde pertama hingga ketiga diklasifikasikan sebagai Xiantian Orde awal, prajurit Orde ke-4 hingga ke-6 adalah Orde menengah, dan pakar Orde ke-7 hingga ke-9 disebut sebagai Orde tinggi. Status dan identitas pakar ranah Xiantian tingkat awal tidak diragukan lagi berbeda dari pakar ranah Xiantian tingkat tinggi. Di antara pangeran kekaisaran paling berbakat dari kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhan masih hanya seorang ahli Orde ke-10 Xiantian. Sementara semua orang masih terkejut dengan pemandangan itu, seorang pria paruh baya yang tampaknya adalah pemilik restoran terlihat berlari menaiki tangga dengan cemas dengan dua pengawal yang mengikuti di belakangnya. Kedua pengawal itu juga ahli Xiantian, tapi mereka hanya berada di Orde kedua Xiantian. Sesampainya di lantai pertama, pemilik restoran hampir bersujud di hadapan Ye Uming, menanyakan dengan sangat sopan apa masalahnya. Setelah mengetahui alasannya, pemilik restoran tersebut meminta maaf sebesar-besarnya kepada Wang Xiaolong, Ye Uming, dan dua orang lainnya. Kulitnya sangat memucat, dan dia berharap bisa menikam kedua pekerja itu sampai mati. Cuan muda ini, kami akan segera mengatur kamar pribadi di lantai 2 untukmu, kata pemilik restoran sambil membawa mereka ke sebuah kamar di lantai 2. Wang Xiaolong awalnya tidak berniat untuk memaksa naik ke lantai 2, namun Ye Uming bertindak terlalu cepat dengan melepaskan aura penindasnya yang mengakibatkan situasi saat ini. Pada saat ini, dia hanya bisa mengikuti niat baik dan kesopanan pemilik restoran dengan Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao dengan naik ke kamar pribadi lantai 2. Karena hal-hal itu sudah terjadi, maka dia sebaiknya memasuki kota kekaisaran dengan cara yang terkenal. Lagi pula, tidak mungkin bagi Wang Xiaolong untuk mempertahankan profil rendah bahkan jika dia ingin dengan pertempuran kota kekaisaran dalam waktu 10 hari. Karena mau bagaimana lagi, menarik perhatian sekarang tidak membuat banyak perbedaan. Tentu saja, sebagai seseorang yang memiliki roh bela diri primordial Divine Black Dragon yang mewakili kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota kekaisaran ini, pasti ada orang-orang dari keluarga kekaisaran Duanren dan kekuatan lain yang memperhatikannya bahkan sebelumnya ini. Memimpin kelompok Wang Xiaolong ke lantai 2, pemilik restoran mengantar mereka ke kamar pribadi nomor 3. Ada total 12 kamar pribadi di lantai 2. Semakin rendah nomor kamarnya, semakin dibedakan identitas tamunya. Di atas segalanya, kamar nomor 1 disediakan khusus untuk ahli alam saint, tetapi biasanya kosong sepanjang tahun. Jika pemilik restoran tahu ada ahli alam saint di antara 4 orang, dia akan membawa mereka ke kamar pribadi nomor 1 dengan sangat cepat sehingga akan terlihat seperti pantatnya terbakar. Keracunan yang tak terlupakan adalah salah satu restoran terbesar di Duanren Imperial City, tetapi hanya pada hari pembukaan kunjungan ahli alam saint. Oleh karena itu, kamar pribadi 1 dibiarkan kosong sejak pertempuran kota kekaisaran terakhir. Kamar pribadi nomor 3 yang mereka masuki didekorasi dengan mewah, mirip dengan rumah besar berskala kecil. Saat mereka masing-masing duduk, Wang Xiaolong menginstruksikan pemiliknya untuk menyajikan hidangan dan anggur terkenal mereka dan menyuruhnya pergi. Mengangguk dengan hormat, pemilik restoran meninggalkan ruangan. Sementara Wang Xiaolong diantar ke kamar pribadi nomor 3, di kamar pribadi nomor 2 duduk seorang pemuda mengenakan jubah brokat emas yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Pria muda itu cantik, meski menunjukkan pesona yang agak jahat. Apalagi, di matanya ada pantulan cahaya keemasan setiap kali mereka bergerak. Pria muda itu mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan memberi isyarat kepada penjaga di belakangnya.
pergi dan periksa identitas orang itu. Aku ingin tahu latar belakang keempat orang itu dalam 1 jam. Ya, Cuan Muda. Penjaga itu menjawab dengan sangat hormat dan mundur dari ruangan. Jari-jari ramping panjang mengetuk permukaan meja dengan lembut, membentuk nada-nada merdu saat mereka bergerak. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik berusia pertengahan 20-an, sama seperti pria muda dengan kulit yang begitu kenyal dan lembab seolah-olah embun berkilauan pada mereka, sedang duduk di samping pria muda itu dan tertawa. Gelak tawanya mirip dengan kelereng jatuh ke mangkuk, menggoda telinga. 2 gumpalan daging di depan bergetar tanpa henti seolah mereka bisa lepas kapan saja dari ikatan mereka. Bibir wanita itu melengkung menawan saat dia tertawa, bibir merah bergerak saat dia berkata, "Aku tidak menyangka bangsawan muda tak berperasaan, suatu hari akan menunjukkan minat pada orang lain." Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. "Kamu, Zhao Wuji, lebih tertarik pada mereka daripada aku." Zhao Wuji terus tertawa genit saat dia melihat pemuda itu, seluruh tubuhnya tampak bersandar padanya dengan 2 gumpalan daging menempel padanya. "Kamu salah kali ini, aku lebih tertarik padamu daripada siapapun kalau tidak." Para penjaga di dalam kamar pribadi nomor 2 menelan ludah dengan gugup. Tapi pemuda itu, bangsawan muda yang tidak berperasaan, mendorong wanita itu pergi tanpa perasaan apapun. "Aku tidak tertarik padamu." Senyum di wajah Zhao Wuji menjadi semakin cemerlang mendengar itu. "Itulah alasan utama aku tertarik padamu." Beberapa saat kemudian, penjaga yang pergi tadi kembali, melapor kepada pemuda itu, "Cuan Muda, kami sudah tahu. Pemuda berambut hitam itu bernama Wang Xiaolong, perwakilan kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik untuk pertempuran kota Kekaisaran Duanren tahun ini. Kekuatannya berada di puncak Orde ke-10 akhir." Zhao Wuji mencibir dengan jijik, "Hanya anak nakal Orde ke-10 akhir puncak, pria yang tidak menarik." Bibi ini tidak tertarik sama sekali. Pada saat ini, penjaga melanjutkan laporannya, "Namun, Wang Xiaolong ini baru berusia 17 tahun ini." 17 tahun? Bangsawan muda yang tidak berperasaan dan Zhao Wuji tertegun, dan kemudian wajah mereka berubah menjadi jelek. Pejuang Orde ke-10 berusia puncak berusia 17 tahun? Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana bisa seorang anak berusia 17 tahun mencapai puncak Orde ke-10 akhir? Zhao Wuji berseru kaget. Menurut pengetahuannya, bahkan pemimpin dari 5 keluarga besar Kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhan yang merupakan pangeran Kekaisaran tidak naik ke puncak Orde ke-10 akhir pada usia 17. Aku tidak berbicara salah. Penjaga itu melanjutkan, "Bawahan memverifikasi usia Wang Xiaolong, dan roh bela dirinya adalah naga ilahi primordial, roh bela diri kelas 12. Semangat bela diri kelas atas 12, naga hitam ilahi." Sekali lagi, bangsawan muda tanpa hati dan Zhao Wuji terkejut. Tetapi di saat berikutnya, bangsawan muda yang tidak berperasaan mengerutkan kening, bahkan jika Wang Xiaolong ini memiliki semangat bela diri kelas 12, kecepatan kultivasinya tidak akan secepat ini. Dia juga memiliki semangat bela diri kelas atas 12 dan banyak sumber daya kultivasi dari klannya, namun, kecepatan kultivasinya tidak semenakutkan milik Wang Xiaolong. Jelas, Zhao Wuji juga menganggap hal ini sebagai cahaya yang berkilauan di matanya. Bagaimana dengan 3 orang lainnya? Bangsawan muda yang tidak berperasaan menanyai penjaga itu. Ditanya langsung, penjaga dengan cepat melanjutkan, "Salah satu dari ketiganya disebut Fei Hao, adik muda Marsekal Hao Tian kerajaan Luotong," tetapi Fei Hao dan Hao Tian memanggil Wang Xiaolong, "Cuan Muda." Anehnya, Wang Xiaolong berasal dari keluarga kecil kerajaan Luotong, dan latar belakangnya biasa saja. Sebuah cahaya yang mengetahui berkedip di mata bangsawan muda yang tidak berperasaan. Wang Xiaolong ini memiliki identitas lain. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang dari latar belakang biasa untuk membuat Marshal Hao Tian menyebut mereka sebagai Tuan Muda. Zhao Wuji mengangguk setuju. Dan 2 orang yang tersisa? Bangsawan muda yang tak berperasaan dikejar. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum mengakui, 2 lainnya, bawahan belum dapat menemukan apapun. Tidak dapat menemukannya, tanda seru. Bangsawan muda tanpa hati yang bingung ini. Bab 167, Pertempuran Kota Kekaisaran dimulai.
Zhao Ji sama bingungnya dengan bangsawan muda tanpa hati, Yao Fei. Dia tahu keluarga Yao Fei termasuk sangat baik, jaringan-jaringan intelijen keluarga Yao membentang jauh dan luas di seluruh kekaisaran Duanren dan dikenal sebagai entitas maha tahu, namun mereka tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai identitas dari dua orang itu. Kedua orang ini bukan dari Duanren Empire, tanda seru. Zhao Ji tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan kata-kata itu langsung keluar dari mulutnya. Hanya penjelasan ini yang bisa membenarkan alasan kegagalan. Mata bangsawan muda Yao Fei yang tak berperasaan berkelap-kelip melalui berbagai kemungkinan. Cuan muda. Para penjaga bertanya. Aku tidak punya hal lain untuk kamu lakukan saat ini, mundur. Yao Fei melambaikan tangan penjaga itu. Ya, Cuan muda. Jawab penjaga sambil membungkuk, lalu dia meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama di kamar pribadi nomor 3, pemilik restoran dengan hati-hati menyajikan sendiri hidangan ke meja. Hanya setelah Wang Xiaolong dan yang lainnya membuka kendi anggur, mencicipinya, dan mengucapkan beberapa kata pujian barulah pemilik restoran meninggalkan ruangan. Wang Xiaolong, Zhao Su, Ye Ming, dan Fei Hao bersulang saat aroma anggur yang harum memenuhi ruangan. Dari perkenalan yang diberikan oleh pemilik tadi, wine tersebut dinamakan Beauty Allure Wine. Saat cairan meluncur ke tenggorokan, itu mengingatkan salah satu rasa wanita cantik, masing-masing rasa berbeda namun juga serupa. Saat mencicipi seteguk pertama, Wang Xiaolong memutuskan bahwa dia sangat menyukai anggur. Itu sebanding lebih baik daripada Fairy Wine atau Snow Moon Wine, meskipun kedua anggur itu tidak buruk. Rasanya agak monoton untuk meminumnya sepanjang waktu. Kelompok Wang Xiaolong meninggalkan restoran intoksikasi yang tak terlupakan setelah 2 jam. Karena itu, Wang Xiaolong saat ini tidak memiliki banyak cincin spasial selain anggur. Jika Ren Wok Wang tahu Wang Xiaolong menggunakan cincin asura terutama untuk menyimpan anggur, orang hanya bisa membayangkan bagaimana reaksinya. Meninggalkan restoran, kelompok Wang Xiaolong tiba di sebuah penginapan bernama Solitary Longing. Memutuskan untuk tinggal di sana, mereka menyewa 4 kamar dan pergi beristirahat. Tempat untuk kompetisi bela diri pertempuran kota kekaisaran akan berada di alun-alun di seberang istana kekaisaran dalam waktu 10 hari, dan penginapan kerinduan soliter yang mereka pilih tidak jauh. Sementara Wang Xiaolong dan yang lainnya beristirahat di dalam penginapan, di dalam labirin istana kekaisaran kota kekaisaran Duanren, dan di istana bawah tanah yang dalam, duduk seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah naga. Pria paruh baya itu tidak tinggi atau kurus, dan ada jejak karakter yang jelas di antara alisnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa jejak karakter tunggal ini sebenarnya adalah pedang yang menyusut. 1. Pedang patah alias Duanren, Kekaisaran. Yang mulia. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah resmi istana kekaisaran memasuki istana bawah tanah, dengan hormat membungkuk kepada lelaki yang duduk. Yang mulia. Pria paruh baya ini adalah Kaisar Duanren Kekaisaran Duanren. Di seluruh Kekaisaran Duanren, satu-satunya orang yang dapat disambut dengan gelar yang mulia Kaisar adalah Kaisar Duanren sendiri. Bangkit. Kaisar Duanren berbicara. Suaranya lembut dan ringan, namun mengandung keagungan yang tidak dapat diatasi. Terima kasih, Yang Mulia. Pria tua berjubah resmi itu menjawab dengan nada rendah hati dan hormat, barulah lelaki tua itu berdiri. Yang Mulia, Xie Putih, Yang Gang, Pang Yeu, Cui Li, Dishen, dan Wang Xiaolong, keenam orang ini semuanya telah tiba di kota kekaisaran. Keenam orang ini adalah individu-individu berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, para jenius yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Setiap tahun, peserta dengan bakat bela diri yang luar biasa akan diberikan perhatian ekstra. Kaisar Duanren mengangguk. Chang Jian, menurutmu, siapa dari 6 orang ini yang akan menjadi juara tahun ini? Pria tua berjubah resmi, Chang Jian, berbicara dengan serius, kemungkinan besar, Xie Putih. Kaisar Duanren mengangguk, demikian juga, saya setuju. Namun, nadanya tiba-tiba berubah, tapi, Wang Xiaolong itu, beritahu ia untuk lebih memperhatikannya. Wang Xiaolong tanda seru. Chang Jian terkejut. Sejauh yang dia tahu, di antara 6 orang ini yang memiliki roh bela diri bakat luar biasa,
Hanya Wang Xiaolong ini yang merupakan puncak prajurit Houtian Orde ke-10, sedangkan 5 lainnya semuanya telah memasuki Orde pertama Xiantian dan di atasnya. Wang Xiaolong ini mungkin memiliki semangat bela diri kelas 12, tetapi kekuatannya terbatas saat ini. Apakah dia bisa masuk 10 besar dipertanyakan, namun Kaisar sebenarnya ingin mereka memperhatikan Wang Xiaolong? Sementara pikiran-pikiran ini berenang di benak Chang Jian, Kaisar Duanren berbicara, Wang Xiaolong itu mungkin bukan prajurit Xiantian, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dia pernah mengalahkan penatua Cosmic Star Academy, ahli Orde Pertama Xiantian. Memasuki 10 besar tidak akan menjadi masalah bagi Wang Xiaolong, dan jangan lupa, dia baru berusia 17 tahun. Ya, Yang Mulia, menteri ini tahu apa yang harus dilakukan. Chang Jian dengan hormat menjawab. Kamu bisa mundur. Kaisar Duanren berkata, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran kota kekaisaran kita, laporkan kepadaku kapan saja. Chang Jian mengakui perintah itu dengan hormat dan memberi hormat dengan benar sebelum mundur dari ruangan. Wang Xiaolong di sisi lain, tidak berkeliling dengan Zhao Su atau siapapun setelah tinggal di Solitary Longing Inn. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan cincin pengikat dewa, memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Wang Xiaolong melanjutkan usahanya untuk berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh secara bersamaan. Saat dia bertahan dalam usahanya, aliran kekuatan internal dan pertempuran Qi menjadi lebih lancar dengan setiap putaran latihan. Saat mencoba menggabungkan Qi pertempuran dan latihan kekuatan internal, Wang Xiaolong mulai berlatih langkah kelima keterampilan pedang Asura, bunga dari pantai lain. Wang Xiaolong telah mencapai penyelesaian besar dalam langkah keempat keterampilan pedang Asura, keadaan petir berlimpah. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah Qi pertempuran yang lebih kuat. Saat dia semakin kuat, kekuatan serangan dari setiap gerakan berlipat ganda sejajar dengan kekuatannya. Wang Xiaolong mempelajari deskripsi dan pertempuran rute Qi yang diperlukan untuk melakukan gerakan kelima, Flower of the Darso Ra, dari fragmen catatan dan memasukkannya ke dalam ingatan. Berdiri di medan perang kuno, Blades of Asura berayun. Ketika kedua bilah diayunkan, sinar cahaya pedang yang berlipat ganda berputar di udara, berkumpul menjadi 2 bunga-bunga ungu tua yang bertinta, warna yang tepat dari Qi pertempuran dunia bawah Wang Xiaolong. 2 bunga ungu tua bertinta mekar saat mereka terus berputar di udara, cerah dan hidup. Berputar mekar, kedua bunga itu melayang dalam radius 30 meter di depan Wang Xiaolong, tanpa tindakan lebih lanjut. Tanpa peringatan, kedua bunga itu menghilang, diikuti gemuruh yang datang dari 100 meter ke depan di mana 2 batu besar berubah menjadi debu. Wang Xiaolong menutup matanya, membayangkan serangan dan aliran Qi pertempurannya barusan. Menurut deskripsi catatan, kedua bunga itu disebut bunga pantai lain. Bunga dari pantai lain, mekar penuh di sisi lain, begitu jauh namun begitu dekat namun begitu jauh. Serangan mereka tidak bisa diprediksi, membuat lawan kesulitan bertahan melawan mereka. Ketika bunga dari pantai lain menghilang dari sisi lain, itu merenggut nyawa lawan dalam satu serangan. 10 hari datang dan pergi. Wang Xiaolong hampir bisa mengedarkan Qi pertempuran dan kekuatan internalnya secara bersamaan tanpa perlawanan apapun selama latihan, dan jurus kelima keterampilan pedang Asura mengalami kemajuan besar. Selama serangan, saat bunga mekar lebih cerah, durasi waktu berapa lama mereka bisa bertahan akan dipersingkat, tetapi pada saat yang sama, kekuatan serangannya lebih kuat. Kadang-kadang saat berlatih Flower of the Darso Ra, Wang Xiaolong akan mencampur Tempest of Hell, Tears of Asura, Wrath of Nether King, dan State of Abundant Lightning, berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan keempat gerakan ini juga. Untuk saat ini, Wang Xiaolong telah berhasil menggabungkan Tempest of Hell dan Tears of Asura, dan skala kekuatan serangan telah meningkat secara signifikan. Dengan latihannya yang rajin, kultivasi pertempuran Qi Wang Xiaolong meningkat sedikit lebih banyak selama 10 hari ini. Setelah mengambil dan roh kelas 4 yang tinggi dan mutiara naga api, bersama dengan menyerap energi spiritual di medan perang kuno, kekuatan Wang Xiaolong tumbuh setiap hari. 10 hari telah berlalu, dan hari pertempuran kota kekaisaran telah tiba. Saat cahaya pagi muncul,
Rasanya seluruh kota kekaisaran menjadi bersemangat. Lautan manusia bisa dilihat di jalan-jalan ke segala arah. Sepanjang tahun ini telah berubah menjadi peristiwa besar bagi Duanren Empire Imperial City. Subjek umum yang tinggal di dalam kota kekaisaran juga akan pergi menonton pertempuran. Wang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao sudah menunggunya. Berdaulat. Melihat Wang Xiaolong, mereka bertiga dengan cepat melangkah keluar. Wang Xiaolong mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ayo pergi ke lapangan Duanren Kota Kekaisaran Duanren." Bab 168, bisakah saya duduk di sini? Ya, penguasa. Zhao Su dan dua lainnya mengakui kata-kata Wang Xiaolong serempak. Wang Xiaolong berbalik dan melangkah keluar dari penginapan bersama Zhao Su dan yang lainnya ke arah pintu masuk utama Istana Kekaisaran Duanren. Berjalan ke jalan-jalan, ada kepala-kepala yang terayun-ayun di mana-mana dalam kerumunan yang padat, mengalir ke satu titik tujuan. Pintu masuk utama Istana Kekaisaran Duanren. Lapangan Duanren. Kelompok 4 orang Wang Xiaolong berjalan dengan sabar, mengikuti arus kerumunan ke arah alun-alun. Setengah jam kemudian, keempatnya tiba di lapangan Duanren. Ginormous bukanlah deskripsi yang cukup tepat untuk menggambarkan lapangan Duanren. Parade militer Kekaisaran Duanren yang diadakan setiap dekade berlangsung di alun-alun itu. Dengan demikian, orang bisa membayangkan ukuran lapangan Duanren yang monumental. Tepat di seberang lapangan Duanren adalah tembok tinggi istana kerajaan Duanren yang kokoh. Tembok istana kekaisaran kira-kira sama tingginya dengan tembok kota kekaisaran, tetapi perbedaannya terletak pada aura agung yang terpancar di balik tembok istana kekaisaran. Tim tentara yang mengintimidasi ditempatkan di sekeliling alun-alun. Wang Xiaolong, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao masuk ke arena tempat 10 panggung pertempuran didirikan, serta platform tamu. Tepi luar arena pertempuran juga dijaga ketat oleh tentara yang menghalangi kerumunan agar tidak terlalu dekat dengan panggung. Hanya orang jenius yang mewakili kerajaan mereka seperti Wang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat Wang Xiaolong tiba, lapangan Duanren sudah dipenuhi orang, tetapi untungnya para jenius perwakilan kerajaan memiliki pintu masuk terowongan khusus ke arena pertempuran. Berhenti di depan pintu masuk khusus, Wang Xiaolong berkata kepada ketiga temannya, "Tunggu aku di luar, ya Tuan Muda." Ketiganya menjawab. Berjalan di sepanjang terowongan, Wang Xiaolong muncul di bagian depan arena pertempuran, mengeluarkan token partisipasi yang diberikan San Zheng dan Xiao Chu kepadanya. Melihat token tersebut, para prajurit yang berjaga membuka celah kecil, memungkinkan Wang Xiaolong memasuki area arena pertempuran. Masuk ke dalam, Wang Xiaolong berjalan ke tempat istirahat yang disiapkan untuk para talenta yang berpartisipasi yang datang dari semua kerajaan. Ketika dia tiba, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa cukup banyak dari mereka sudah ada di sana, dan setelah melihat sepintas, dia membuat perkiraan kasar bahwa ada 7 hingga 800 orang. Kedatangannya, bagaimanapun, menarik keributan ketika para jenius dari kerajaan lain melihatnya berjalan ke tempat istirahat. Anak ini juga peserta dalam pertempuran kota kekaisaran? Tolong jangan bercanda, dia sepertinya tidak lebih dari 18 tahun, hampir 18 tahun dan anak ini datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Jika bukan dia yang sangat percaya diri pada kekuatannya, maka dia mungkin adalah seorang idiot yang sombong. Murid-murid jenius dari kerajaan setia kekaisaran Duanren memandang Wang Xiaolong dengan arti berbeda pada tatapan mereka. Salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran adalah berusia 30 tahun atau di bawahnya. Oleh karena itu, sebagian besar dari para jenius ini akan berkultivasi hingga usia 30 tahun atau mendekati 30 tahun sebelum datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. 1 ons lebih kuat berarti peluang yang sedikit lebih tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran sebelum mencapai usia 20 sangat sedikit, atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setinggi apapun bakat Wang Xiaolong, para jenius kerajaan lain ini enggan percaya bahwa bocah berusia 17 tahun cukup kuat untuk mengguncang mereka. Tentu saja, di balik tatapan ini, penghinaan berputar-putar di dalam. Tetap saja, di antara kelompok jenius ini,
Ada seorang pemuda berjubah putih berusia sekitar 27 hingga 28 tahun yang menatap Wong Xiaolong dengan sungguh-sungguh sejak kemunculannya. Wong Xiaolong. Ini sebenarnya Wong Xiaolong. Pun kecil ini juga datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Imperial City tahun ini. Kenapa begitu cepat? Pemuda berjubah putih itu trauma. 2 tahun lalu, di kerajaan Yuai, pemuda berjubah putih melihat seluruh adegan di mana Wong Xiaolong mengalahkan Yang Andi Jalan. 2 tahun yang lalu pada saat itu, Wong Xiaolong seharusnya hanya menjadi prajurit Orde ke-9, bahkan tidak bisa menembus prajurit Orde ke-10. Dia ingat hari itu dengan jelas, bakat yang ditunjukkan Wong Xiaolong sangat memengaruhinya. Dia sebelumnya berpikir, beri Wong Xiaolong waktu 10 tahun untuk berkultivasi, dan pada saat itu, tempat pertama pertempuran kota Kekaisaran Duanren tidak lain adalah dia, Wong Xiaolong. Sayangnya, itu tidak memakan waktu 10 tahun. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, Wong Xiaolong ada di sini, berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. 2 tahun, berapa kekuatannya meningkat? Urutan ke-10. Pemuda berjubah putih itu merenung dalam hati. Pemuda berjubah putih ini adalah perwakilan kerajaan Yuai untuk tahun ini, Zhou Jie. Hanya prajurit Orde ke-10 dan dia berani ikut ambil bagian dalam pertempuran kota Kekaisaran? Zhou Jie mengerutkan alisnya. Menurut pendapat pemuda berjubah putih, hanya 2 tahun terlalu cepat bahkan dengan kecepatan kultivasi Wong Xiaolong. Paling-paling, dia seharusnya hanya menjadi prajurit Orde ke-10, apalagi, dia mungkin baru saja melakukan terobosan baru-baru ini ke Orde ke-10. Basis kultivasi Orde ke-10 di semua akademi kerajaan dapat dianggap ahli, tetapi di mata banyak orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, itu adalah anak tangga terbawah sebagai umpan meriam. Namun, karena Wong Xiaolong merebut juara umum Cosmic Star Academy, kekuatannya jelas tidak terbatas pada level prajurit Orde ke-10. Ini adalah penilaian terakhir Zhou Jie. Wong Xiaolong mendengarkan diskusi di sekitarnya, mengabaikan tatapan yang diarahkan padanya saat dia berjalan ke kursi kosong. Dia duduk dengan tenang dan menunggu dengan sabar untuk memulai pertempuran. Setelah Wong Xiaolong tiba, banyak orang jenius dari kerajaan lain juga datang berturut-turut, ketika tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan orang. Xie Putih. Xie Putih ada di sini menurut rumor, Xie Putih memiliki semangat bela diri 13 kelas atas, Black Flame Phoenix. Dan dia seharusnya menerobos ke Xiantian Second Order setahun yang lalu perintah kedua Xiantian. Semangat bela diri Black Flame Phoenix. Xie Putih ini terlalu menakutkan, tidak diragukan lagi tempat pertama kali ini adalah miliknya. Sebagian besar keluarga besar dan kekuatan di Duanren Imperial City bertaruh bahwa Xie Putih akan menempati posisi pertama kali ini. Mendengar pujian kekaguman yang tak ada habisnya terhadap Xie Putih ini, Wong Xiaolong menjadi penasaran dan menoleh. Seorang pria muda dengan perlengkapan perang merah api sedang berjalan ke arahnya. Pemuda ini memiliki perawakan yang tinggi, seolah-olah setiap otot di tubuhnya mengandung daya ledak yang tak terbayangkan. Bahkan alisnya berwarna merah menyala. Saat dia berjalan, cahaya bara samar tampak mengikuti gerakannya. Ini adalah Xie Putih. Agresif dan mendominasi. Xie Putih? Nama itu berkedip-kedip dan segera terlintas di benak Wong Xiaolong. Dilihat dari reaksi orang banyak, Xie Putih ini kemungkinan adalah peserta terkuat di pertempuran kota Kekaisaran tahun ini. Roh bela diri kelas 13 teratas, Black Flame Phoenix. Perintah kedua Xiantian. Tidak diragukan lagi, Xie Putih ini akan menjadi lawan yang kuat. Berjalan ke area istirahat, Xie Putih berjalan ke kursi kosong di dekat Wong Xiaolong dan memilih kursi yang berjarak 5 meter darinya. Saat Xie Putih duduk, semburan udara panas keluar. Para jenius yang awalnya duduk di area itu berseru kaget, semuanya berlari menjauh dari tempat duduk mereka, mundur dari ledakan panas yang tiba-tiba. Udara panas mengalir ke arah Wong Xiaolong, tetapi ketika jaraknya masih 1 meter, ia berhenti seperti bertemu dengan penghalang perlawanan yang tak terlihat. Wong Xiaolong duduk dalam pose meditasi, setenang siang hari. Xie Putih mengeluarkan suara terkejut. Melihat ke arah Wong Xiaolong,
Percikan merah menyala di matanya karena dia tidak menyangka Ki Api Phoenix-nya akan benar-benar dilawan oleh beberapa pemuda berusia tidak lebih dari 18 tahun. Wajah-wajah dari 10 kandidat teratas terlintas satu per satu di benaknya, namun tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan ciri-ciri pemuda di dekatnya ini. Menarik, pikir Xie Putih. Para jenius lain yang hadir juga terkejut melihat Wong Xiaolong menghentikan Ki Api Phoenix Xie Putih. Apa? Bocah kecil itu benar-benar menghentikan Ki Api Phoenix Xie Putih. Dari mana anak ini berasal? Tanda seru. Namun, para jenius yang baru saja menghindari Ki Api Xie Putih mencibir. Itu karena pun kecil ini berkultivasi dalam pertempuran elemen dingin Ki, secara kebetulan menahan Ki Api Phoenix Xie Putih. Selain itu, Xie Putih cukup baik untuk menahan diri. Apakah Anda benar-benar berpikir anak kecil ini begitu hebat sehingga dia bisa menahan panas? Benar, itu pasti alasannya. Wong Xiaolong tetap tenang meski kata-kata ejekan itu berlanjut. Ini Yang Gang ada di sini pada saat ini. Gelombang keributan lainnya menyapu kerumunan. Yang Gang, Xiantian First Order akhir-akhir, semangat bela dirinya adalah kelas atas 12, Celestial Yinb Ast. Seorang pemuda berjubah brokat hijau terlihat berjalan masuk. Yang Gang. Wong Xiaolong melirik pendatang baru itu, tidak gentar. Pemilik roh bela diri bakat luar biasa lainnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, begitu banyak dari mereka akan muncul. Dan yang terpenting, bahkan bertemu dua jenius berturut-turut yang memiliki semangat bela diri yang luar biasa di atas kelas 11. Termasuk Wong Xiaolong, jumlahnya mencapai 3. Di masa lalu, pertempuran kota kekaisaran hanya mengumpulkan roh bela diri kelas 11. Paling-paling, jumlah pelamar itu maksimal 2. Kemunculan Yang Gang membuat para jenius di sekitarnya berbisik lagi. Yang Gang ini adalah kandidat yang paling mungkin untuk posisi kedua. Berjalan masuk, Yang Gang tercengang oleh kehadiran Xie Putih, dan api perang yang kuat membakar matanya saat dia langsung menuju posisi Xie Putih. Tindakan Yang Gang langsung menarik perhatian banyak orang jenius, dan mereka menoleh untuk menonton. Berdiri di hadapan Xie Putih, Yang Gang berkata, mengenai pertempuran kota kekaisaran tahun ini, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Xie Putih, aku benar-benar akan mengalahkanmu. Xie Putih tertawa dengan tenang setelah mendengar kata-kata ini, kalahkan aku? Kami akan melihat setelah Anda mengalahkannya. Matanya mengisyaratkan Wong Xiaolong 5 meter jauhnya. Yang Gang melihat ke arah yang sama, dan melihat wajah Wong Xiaolong, dia tertegun dan berbalik menghadap Xie Putih dengan marah, apa maksudmu? Menurut pendapat Yang Gang, Xie Putih membandingkannya dengan seorang pemuda berusia 17 tahun, dan ada perasaan kuat bahwa dia diremehkan, atau lebih buruk lagi, diremehkan. Xie Putih tidak repot-repot menjawab. Dan itu membuat wajah Yang Gang menjadi muram, memelototi Wong Xiaolong. Bajingan kecil, kuharap kamu tidak akan bertemu denganku di atas panggung. Jika Anda melakukannya, saya akan memastikan Anda turun dari panggung ke samping. Yang Gang mengarahkan semua amarahnya ke Wong Xiaolong. Betulkah? Wong Xiaolong bereaksi dengan tenang. Melihat bahwa Wong Xiaolong berani membalasnya di depan umum, suhu di matanya turun drastis, cahaya tajam berkilat di matanya. Namun, sebelum pertempuran kota kekaisaran dimulai, dilarang bertarung di bawah panggung. Bahkan dia tidak berani melanggar aturan ini. Tatap pandingin Yang Gang memotong wajah Wong Xiaolong, lalu mendengus dan duduk di kursi kosong. Hei, bocah itu menyinggung Yang Gang, jika keberuntungan wanita tidak berpihak padanya, dan dia benar-benar bertemu dengan Yang Gang nanti di atas panggung, dia akan benar-benar sengsara. Beberapa orang jenius yang melarikan diri tidak dapat menahan Ki Api Phoenix Xie Putih berubah menjadi schadenfreude atas kemalangan yang akan datang dari Wong Xiaolong. Beberapa saat kemudian, kerumunan menjadi marah lagi. Kali ini, bukan seorang pria muda, melainkan seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun panjang berwarna biru kehijauan. Namanya adalah Cui Li. Dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki senyum manis tergantung di bibirnya yang kemerahan, bersama dengan sepasang mata cerah yang berkilau. Keributan yang ditimbulkan oleh penampilan Cui Li sebanding dengan Xie Putih.
Sebagian besar jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini adalah laki-laki, dan ini adalah daya tarik yang jelas dari lawan jenis. Dapatkah saya duduk di sini? Sesampainya, Cuili sepertinya langsung menuju ke arah Wang Xiaolong, dan saat dia berdiri di depannya, satu jari halus menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Wang Xiaolong menjadi linglung sejenak sebelum mengangguk, jangan ragu. Mengirimkan senyum manis kepada Wang Xiaolong, dia mengucapkan terima kasih, dan duduk di sebelah Wang Xiaolong. Aroma memikatnya tercium di hidung Wang Xiaolong. Pada saat itu, para jenius kerajaan di sekitarnya semua menatap Wang Xiaolong. Banyak pasang mata sepertinya memuntahkan api kecemburuan yang kuat. Bab 169, Pertempuran Kota Kekaisaran, 1. Wang Xiaolong memperlakukan tatapan cemburu yang diarahkan padanya dari para jenius kerajaan di sekitarnya seolah-olah mereka tidak ada. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang yang sama di wajahnya. Kamu dipanggil Wang Xiaolong, kan? Cuili bertanya sambil menghadap Wang Xiaolong ke samping setelah duduk di kursi kosong di sebelahnya. Wang Xiaolong menoleh ke samping untuk melihatnya. Mengamati Cuili dari dekat, dia melihat di bawah senyum manis dan polosnya, ada jejak pesona menggoda yang tercampur di dalamnya. Hidung kecil yang indah dan bibir merah ceri di mulut kecil membuatnya sulit untuk tidak tertarik. Mereka duduk cukup dekat, hanya ada celah selebar lengan orang dewasa di antara mereka. Wang Xiaolong dapat dengan mudah menyentuh wajah Cuili dan bagian tubuh lainnya jika dia sedikit merentangkan lengannya. Mata memesona Cuili menatap langsung ke mata Wang Xiaolong. Keempat mata mereka terkunci dalam tatapan, bertahan lebih dari 30 napas waktu. Betul sekali. Wang Xiaolong mengangguk. Karena Cuili ini tahu namanya, mendekati dan kemudian duduk di sebelahnya jelas bukan suatu kebetulan. Menurut rumor, kamu baru berusia 17 tahun tetapi kamu sudah mencapai level puncak prajurit Orde ke-10. 17 tahun, Rana Houtian, puncak prajurit Orde ke-10. Kerumunan orang jenius terkejut, menemukan apa yang dikatakan Cuili sulit dipercaya karena mereka semua memandang Wang Xiaolong, termasuk Zhou Jie dari kerajaan Yuai. Xie Putih dan Yang Gang juga terkejut. Wang Xiaolong menatap Cuili, sedikit mengernyit saat dia menatap tajam padanya sebelum memalingkan muka, tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengannya. Karena diabaikan begitu jelas, Cuili tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Waktu berlalu dan dua orang jenius lainnya yang memiliki roh bela diri yang luar biasa tiba, Pang Yeu dan Dai Sani. Pang Yeu adalah seorang pria sedangkan Dai Sani adalah kecantikan yang lain, tetapi dibandingkan dengan Cuili, Dai Sani memiliki kecantikan yang lembut dan lembut. Tidak lama setelah itu, para jenius yang berpartisipasi dari semua kerajaan lain tiba dan berkumpul. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit pagi, menyinari daratan saat suhu panas naik. Sinar matahari terasa hangat di kulit Wang Xiaolong. Pada saat berikutnya, pintu merah yang tertutup rapat ke istana kekaisaran Duanren berderit dan terbuka. Seorang kasim kecil bergegas keluar, mengumumkan dengan suaranya yang bernada tinggi, Yang Mulia Pangeran kedua telah tiba. Pangeran kedua kekaisaran, Duan Wuhan. Saat suara kasim turun, Duan Wuhan terlihat keluar dari pintu istana di atas gunung singa yang megah di tengah lingkaran pelindung penjaga istana. Sejak 30 tahun yang lalu, pertempuran kota kekaisaran Duanren dan urusan parade militer diawasi oleh Duan Wuhan. Ini adalah bukti pentingnya Duan Wuhan di kekaisaran. Bersama dengan beberapa menteri, Duan Wuhan mendekati area arena saat para penjaga istana menyebar, mempertahankan keempat sisi arena. Ketika Duan Wuhan memasuki area arena, semua jenius kerajaan berdiri dari tempat duduk mereka, memberi hormat dengan setengah membungkuk, salam pangeran kedua yang mulia. Semua orang tidak perlu berdiri di atas upacara. Duan Wuhan melambaikan tangannya. Suaranya terdengar santai namun agung, silakan duduk. Dia bergerak menuju kursi utama di tengah platform utama dan duduk. Para menteri yang bersamanya mengambil tempat duduk mereka, dan baru kemudian para jenius dari berbagai kerajaan duduk. Mata Duan Wuhan menyapu banyak wajah para jenius ini, dan ketika mereka sampai di Xie Putih dan Yang Gang, mereka berhenti sejenak sebelum pindah. Sementara Duan Wuhan memindai kerumunan orang jenius, Wang Xiaolong juga mengamati Duan Wuhan.
Dibandingkan dengan 2 tahun lalu di Danau Pencerahan, aura menindas tak terlihat yang terpancar dari Duan Wuhan terasa lebih menakutkan, seperti gunung yang tidak dapat diatasi menekan dengan kuat. Suasana di alun-alun menjadi hikmat setelah kedatangan Duan Wuhan. Pada saat ini, orang yang duduk di sebelah Duan Wuhan, seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh besar yang mengenakan perlengkapan perang, pindah ke tengah peron. Selanjutnya, dia mengeluarkan dekrit kekaisaran dan mulai membaca apa yang tertulis di dalamnya dengan keras. Dekrit kekaisaran datang dari Kaisar Duan Ren sendiri, mengumumkan peraturan pertempuran kota kekaisaran dan hadiahnya. Suara kuat dan nyaring pria tua berambut putih itu bergema di udara di atas lapangan Duan Ren. Setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Mengelilingi arena pertempuran, banyak kekuatan berbeda dan subjek umum juga mendengarkan dengan tenang. Itu 10 menit penuh kemudian ketika lelaki tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemenang dari 100 tempat pertama dari pertempuran kota kekaisaran berhak memasuki Institut Duan Ren untuk berkultivasi dan belajar, menjadi murid Institut Duan Ren. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penghargaan tahun ini berlipat ganda. Di masa lalu, dari pemenang tempat ke-11 hingga pemenang tempat ke-100, setiap orang akan diberi hadiah 100 keping batu roh tingkat 2 dan 1 dan roh kelas 6 rendah. Namun tahun ini, hadiahnya adalah 200 batu roh tingkat 2 dan 2 dan seroh tingkat 6 rendah. Dari tempat kedua ke tempat ke-10, setiap pemenang dihadiahi 200 keping batu roh kelas 2 dan 1 roh dan kelas 6 menengah. Tahun ini, hadiahnya berlipat ganda hingga 400 keping batu roh kelas 2 dan 2 dan seroh 6 kelas menengah. Hadiah untuk pemenang tempat pertama, juara dari mereka semua, sebelumnya adalah 10 buah batu roh tingkat 1, 1 dan roh 6 tingkat tinggi. Itu juga berlipat ganda tahun ini menjadi 20 batu roh tingkat 1 dan 2 dan 6 roh tingkat tinggi. Bahkan di masa lalu, hadiahnya sudah sangat menarik. Namun tahun ini, itu bahkan lebih menarik. Ketika lelaki tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran, seluruh area di dalam dan di sekitar arena mulai mendidih dengan kegirangan. Terutama banyak orang jenius yang mengambil bagian dengan mewakili berbagai kerajaan, masing-masing mata mereka berkilauan dan kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Sementara banyak pasukan jatuh ke dalam permainan menebak alasan Kaisar Duan Ren menggandakan hadiah tahun ini, kebanyakan dari mereka memiliki pendapat yang sama. Semua orang mengira itu mungkin karena kumpulan jenius berbakat ini lebih mengesankan daripada tahun-tahun sebelumnya, yang membuat Kaisar Duan Ren meningkatkan hadiahnya. Pertempuran kota kekaisaran di masa lalu biasanya memiliki tidak lebih dari 2 jenius yang memiliki roh bela diri yang luar biasa, tetapi tahun ini, 6 muncul. Selain itu, sudah lebih dari 300 tahun sejak jenius roh bela diri kelas 13 muncul, dan satu kebetulan terjadi pada tahun ini. 20 keping batu roh tingkat 1 dan 2 dan 6 roh tingkat tinggi untuk pemenang tempat pertama tahun ini akan jatuh ke tangan Xie Putih di luar area arena pertempuran, seorang ahli yang berdiri di samping Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao berseru iri. Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao melirik orang itu dari sudut mata mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hadiah 100 tempat pertama digandakan, dan aturan pertempurannya sangat mirip dengan ketika Wang Xiaolong bersaing untuk memperebutkan tempat pertama divisi tahun Cosmic Star Academy. Setengah dari peserta harus mengundi untuk menentukan lawan mereka. Jumlah jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini berjumlah 1.362 orang kali ini. Jadi, 681 orang diatur untuk menarik undian, dan Wang Xiaolong dibagi menjadi kelompok yang melakukan pengambilan. Nomor 62, Kerajaan Mur, Bai Shou. Wang Xiaolong melihat token di telapak tangannya yang mewakili lawan putaran pertamanya, Bai Shou dari Kerajaan Mur, nomor 62. Ada 10 tahapan di area arena, dan 10 grup akan bertarung secara bersamaan di 10 tahapan ini. Wang Xiaolong diatur untuk naik di babak ke-6. Setelah pengundian selesai, peserta putaran pertama masing-masing berjalan ke tahap yang dia inginkan. Yang mengejutkan penonton dan peserta lainnya adalah bahwa Xie Putih benar-benar naik panggung di babak pertama. Menyaksikan pemilik semangat bela diri kelas 13, Xie Putih, naik ke atas panggung,
Kehebohan di antara penonton melonjak, termasuk para jenius di bawah panggung. Lawan Xie Putih adalah seorang pemuda bernama Chen Bailu dari Nikke Kingdom. Chen Bailu bukan penurut sebagai lawan, memiliki kekuatan Orde Pertama Xiantian. Meski begitu, mayoritas orang di sekitar tidak bisa menahan perasaan kasihan di hati mereka terhadapnya. Melawan Xie Putih di babak pertama, Chen Bailu ini benar-benar tidak beruntung. Dengan Chen Bailu menjadi ahli Orde Pertama Xiantian, jika tidak, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki 100 tempat pertama. Bab 170, Pertempuran Kota Kekaisaran, 2. Chen Bailu menampilkan ekspresi jelek saat dia berhadapan langsung dengan Xie Putih di atas panggung. Dia tidak berharap untuk mendapatkan jackpot di babak pertama itu sendiri, tetapi dia tidak mau pergi tanpa perlawanan. Cahaya cemerlang dari lampu hijau lembut berkedip-kedip, datang dari tubuh Chen Bailu, dan di belakangnya muncul seekor ular hijau raksasa. Ular hijau raksasa ini memiliki tubuh bundar yang tebal, namun yang paling aneh adalah sepasang sayap di punggungnya. Itu adalah sejenis roh bela diri ular varian yang disebut ular bunga bersayap dua. Di atas kepala ular tumbuh mahkota merah cerah berbentuk bunga. Jiwa Chen Bailu berubah segera setelah memanggil roh bela dirinya dalam semburan cahaya hijau yang menyilaukan. Dua sayap hijau panjang meletus dari punggungnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dengan kepakan sayap, dia mendekati Xie Putih bahkan sebelum merang bisa berkedip. Sementara orang-orang mengamati pertarungan dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa mata Chen Bailu bersinar merah saat dia menyerang dada Xie Putih dengan pukulan. Tinjunya bersiul di udara, menusuk ke arah Xie Putih sementara energi berfluktuasi dengan hebat dan disertai dengan kabut hijau aneh yang keluar. Serangan Chen Bailu datang begitu cepat dan tiba-tiba sehingga mengejutkan mereka yang berada di bawah panggung. Menyaksikan saat Xie Putih hendak dipukul oleh Chen Bailu, banyak orang di antara penonton yang hati mereka menegang dengan gugup. Tapi, tepat pada saat itu, sosok Xie Putih menghilang dari pandangan, menghilang tepat di depan Chen Bailu. Menemukan tinjunya jatuh di udara kosong, Chen Bailu membeku. Kecepatan seranganmu terlalu lambat. Suara sinis yang dingin terdengar di belakang Chen Bailu, sangat mengejutkannya. Tepat ketika dia akan berbalik, serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam punggungnya, menyebarkan suhu panas mulai dari punggungnya dan bergerak ke seluruh tubuhnya seolah ingin memanggang semua organ dalamnya. Meratap kesakitan yang luar biasa, Chen Bailu terlempar dari panggung. Orang-orang di bawah panggung melihat api merah menari-nari di setiap inci tubuh Chen Bailu ketika dia mendarat di lantai persegi, membakar setiap helai jubahnya menjadi abu. Jeritan memilukan datang dari tenggorokan Chen Bailu saat dia berputar-putar di lantai. Adegan itu membuat para jenius di bawah panggung menjadi pucat pasi. Ini juga termasuk Yang Gang, yang saat ini memasang ekspresi muram karena dia dengan sombong mengklaim akan mengalahkan Xie Putih belum lama ini. Pada saat ini, beberapa penjaga kekaisaran Duanren bergegas maju dan menuangkan beres ke Chen Bailu, tetapi api merah yang menyelimuti tubuhnya tampaknya membuatnya terbakar lebih kuat. Beberapa saat kemudian, bau daging hangus memenuhi udara, meningkatkan rasa takut di dalam diri setiap orang jenius yang menonton. Wang Xiaolong tetap tenang. Tapi, Cui Li yang duduk di sebelahnya berbicara, aku tidak menyangka Xie Putih akan begitu biadab dan kejam. Jika saya bertemu dengannya, apakah saya juga akan berubah menjadi babi panggang karena api Phoenix-nya? Dia bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia selesai, kedua tangannya dengan berlebihan menepuk dadanya yang montok. Dengan gerakan menepuk-nepuknya yang konstan, dua puncak yang bangga ditekan ke bawah, merentangkan kain pakaiannya ke bawah, dengan jelas menunjukkan garis bawah dari dua payudara besar yang membulat. Payudara yang menggairahkan. Suara keras air liur yang ditelan terdengar dari para jenius yang berpartisipasi di dekatnya. Liar? Dipanggang seperti babi? Mengambil kata kunci Cui Li, Wang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia tetap sadar. Cui Li ini mungkin tampak mudah tertipu dengan senyumnya yang manis dan menawan yang menyerupai bidadari, tetapi dia yakin kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Paling tidak, dia tidak semanis yang dia bayangkan di permukaan, dia adalah wanita yang kuat. Adik laki-laki Xiaolong, jika aku bertemu denganmu di atas panggung,
Kamu pasti tahu untuk mengasihani seks yang lebih lemah. Kamu harus lembut padaku. Oh haha, nada Cuili tiba-tiba berubah, memohon dengan suara paling lembut. Matanya yang berbinar menggemakan sentimen yang sama saat mereka menatap Wong Xiaolong, terutama saat dia mengucapkan kata-kata bersikaplah lembut, suara bersemangat menelan air liur terdengar sekali lagi. Adik laki-laki. Wong Xiaolong memandang Cuili, wanita ini, mengemukakan topik yang tidak masuk akal. Terus terang, Wong Xiaolong menjadi kesal padanya. Tapi dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ada ketertarikan padanya. Apakah itu hanya karena dia adalah seorang pejuang Orde ke-10 akhir pada usia 17 tahun. Begitu di atas panggung, di mata saya, semua adalah lawan saya. Wong Xiaolong memalingkan muka, memberikan jawaban menyendiri. Senyum manis di wajah Cuili tidak goyah, malah semakin dalam. Adik Xiaolong, wanita seperti apa yang kamu suka? Tipe yang lembut dan lembut, atau tipe yang imut dan ceria? Wong Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menjawab atau berbicara, sama sekali mengabaikan wanita itu. Pada saat ini, putaran pertama pertempuran telah berakhir. Xie Putih perlahan turun dari panggung, kembali ke tempat yang sama dan duduk. Dengan selesainya pertandingan babak pertama, babak kedua dimulai dengan orang-orang yang berisi angka 11-20. Putaran demi putaran dimulai dan diakhiri, dan segera, giliran Wong Xiaolong tiba. Nomor 61-70 harus bertarung habis-habisan di atas panggung. Wong Xiaolong berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke panggung nomor 2. Berdiri di seberang Wong Xiaolong adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki kulit yang sangat gelap dan tubuh sedang, dan setengah kepala lebih pendek dibandingkan dengan tinggi Wong Xiaolong yang 5 kaki 9. Kerajaan Mur, Bai Shou. Orang ini adalah lawan pertama Wong Xiaolong. Mungkin itu karena pengaruh Cuili, tetapi mayoritas jenius di bawah panggung sedang menonton panggung Wong Xiaolong berada. Matanya tidak menjauh dari sosok Wong Xiaolong. Setelah mengetahui Wong Xiaolong menerobos ke puncak Orde ke-10 akhir pada usia 17, minat dan keingintahuannya terhadapnya melebihi Xie Putih. Firasatnya mengatakan si kecil tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bai Shou ini adalah ahli Orde pertama Xiantian. Menurut saya, Wong Xiaolong akan tersingkir di babak pertama. Semangat bela diri Wong Xiaolong ini adalah kelas atas 12, naga hitam ilai. Hei, jika itu benar, maka dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki semangat bela diri yang luar biasa yang akan tersingkir di babak pertama, gagal masuk Institut Duanren. Orang-orang jenius dari berbagai kerajaan mulai mengejek dan mengejek Wong Xiaolong. Mendengar hinaan ini, alis halus Cuili sedikit berkerut saat dia menatap dengan tegas pada para jenius yang mengucapkan kata-kata mengejek. Akibatnya, para jenius itu begitu ketakutan sehingga mereka dengan cepat merendahkan suaranya. Di panggung pertempuran, Bai Shou berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Melihat Wong Xiaolong, Bai Shou menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah kamu. Kamu itu Wong Xiaolong, kan? Panggil roh bela diri Anda yang luar biasa, naga hitam ilahi, dan mungkin setelah transformasi jiwa Anda akan memenuhi syarat untuk menerima satu serangan dari saya. Seorang ahli alam Xiantian benar-benar berbeda dibandingkan dengan seorang pejuang alam Houtian. Ada tembok yang tidak dapat diatasi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, di mata Bai Shou, Wong Xiaolong tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Wong Xiaolong tetap tenang, tidak ada sedikit pun kemarahan yang terdengar dalam suaranya saat dia berkata, terhadapmu, itu tidak diperlukan. Bai Shou tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku tidak akan berbelas kasih. Setelah dia selesai mengatakan itu, Bai Shou tidak memanggil roh bela dirinya, tetapi dengan ringan mengambil langkah maju dan seluruh orangnya tampak melayang ke arah Wong Xiaolong. Ini adalah skill pertempuran peringkat pertengahan bumi, mengejar langkah angin. Skill mengejar langkah angin ini menghilang bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Bai Shou tahu keterampilan itu? Tanda seru. Menurut rumor, langkah mengejar angin sangat aneh, dan pola serangannya tidak dapat diprediksi. Hampir tidak mungkin untuk bertahan,
dan tidak banyak orang yang dapat merusak keterampilan ini. Di bawah panggung, desahan kejutan dan seruan bergema. Hati Cui Li menegang entah kenapa. Sebuah cahaya berkedip di mata Xie Putih saat dia melihat Bai Shou menampilkan langkah mengejar angin, sedangkan Yang Gang mencibir. Dia menantikan untuk melihat bagaimana Wang Xiaolong akan menerima serangan masuk dari Bai Shou. Dalam sekejap mata, Bai Shou telah tiba di depan Wang Xiaolong. Telapak pemecah es. Cahaya kejam bersinar dan melintas dengan cepat di mata Bai Shou saat kedua telapak tangan mengarah ke dada Wang Xiaolong. Dia ingin Wang Xiaolong dikalahkan secara menyedihkan dalam satu gerakan. Berpikir bahwa dia bisa menyebabkan orang di hadapannya yang memiliki semangat bela diri kelas 12 kalah, kegembiraan mengalir melalui nadinya. Akhirnya, cetakan telapak tangan Bai Shou menghantam dada Wang Xiaolong. Bang! Ledakan keras terdengar di atas panggung.